Hai teman-teman, balik lagi ya. Kenalin nama aku Wildan, aku salah satu dari developer di Manexus dan juga dimasuk sekarang sebagai instructor. Mungkin yang kita udah ketemu yang kemarin-kemarin kita belajar tentang demo, yang hari pertama kita belajar tentang introduction tentang demo dan juga Canton Network. Kemudian di hari yang kedua, di workshop yang kedua kita belajar tentang mulai sedikit tuliskan smart contract di demo. Dan untuk yang sekarang kita coba refreshing dulu ya, karena kemarin kalau nggak salah aku lihat nih teman-teman kayaknya masih sangat pusing sekali dengan demo menulis smart contractnya di Canton gitu. Jadi kali ini kita akan coba materi yang ringan-ringan dulu, gimana cara kita memanfaatkan OpenClaw dan juga TensorClaw nantinya. Jadi kita akan mencoba membuat suatu apa ya, kayak asisten pribadi lah, yang nantinya itu ada integrasi dengan OpenClaw, terus ada misalkan ada di Tensor, atau mungkin teman-teman mau nih explore use case yang lain, misalnya teman-teman connectin dengan Notion, terus teman-teman buat workflow seperti apa gitu, atau mungkin yang lebih yang agak populer teman-teman bisa kasih akses nih ke Gmail, terus kalender, terus nanti dia bisa tuh ngelihat atau detailin uh, plannya teman-teman apa nih di tiap hari gitu. Oke, mungkin kita coba cari tahu dulu sebenarnya apa sih OpenClaw gitu loh. Nah, OpenClaw ini adalah salah satu asisten pribadi yang udah di open source teman-teman. Yang belakangan ini populer karena dia dapat mengeksekusi task melalui LLM gitu. Ini kemarin kalau teman-teman mungkin agak ikutin beritanya ya, sempet itu waktu hype pertama itu banyak sekali Mac Mini yang laris itu. Karena katanya itu OpenClaw ini bakal sangat bagus sekali atau running keren banget lah kalau di Mac Mini gitu loh. Jadi si Peter Steinberg ini dia malah punya apa buat tweet atau apa gitu loh. Dia bilang kalau saya ini adalah salah satu one man army yang bisa naikin penjualan Mac Mini gitu dalam beberapa tahun terakhir. Keren banget dia itu. Nah gini teman-teman, terus sekarang ini OpenClaw jadi salah satu project open source yang sangat cepat sekali growingnya. Kalau kita lihat nih di GitHub Stars-nya sekarang kurang lebih ada lebih dari 300.000 gitu. Ini kalau misalkan kita cek di sini, nah sekarang itu 362.000. Di perkembangan itu sangat fantastis banget itu, ngalahin project open source yang lain gitu. Nah, ini salah satu dari apa namanya? Bisa dibilang websitenya mereka. Jadi mereka mesti inilah AI yang actually does thing. Jadi somehow ya, enggak somehow juga sih. Jadi OpenClaw ini sangat bagus banget teman. Jadi dia bisa tahu di PC-mu atau di mana yang kamu install ini dia tuh punya apa aja gitu loh. Misalkan kamu punya aplikasi A itu, nanti dia bisa tuh eksekusi aplikasi A. Misalkan nanti dia butuh call ke API itu, dia langsung buat terminal terus tulis lah ada HTTP request-nya itu keren banget itu. Nah, uh, nah lagi lah sedikit tentang OpenClaw ini. Nah sebenarnya apa sih kayak kelebihannya OpenClaw gitu loh. Yang pertama mungkin ini ya, aku agak state dulu. Memang OpenClaw ini bisa diibaratkan pisau bermata dua teman-teman. Jadi ada case-nya juga itu pengguna OpenClaw yang dia itu agak ini ya, bisa dibilang barbar gitu. Jadi dia pakai installnya di komputer utamanya dia, terus dia kasih tuh akses dari OpenClaw ke semua data-datanya gitu. Ya, jadi ada kemungkinan untuk datanya dia itu klik gitu atau tersebar gitu. Jadi sebagai best practice nanti sebisa mungkin teman-teman kalau mau install OpenClaw di sistem yang terpisah, isolated gitu. Ya aku saranin kalau teman-teman ada budget bisa lah pakaiin di VPS itu. Murah kok sekarang itu VPS murah banget. Misalkan ada yang RAM-nya 2 GB terus yang RAM-nya 4 GB terus CPU-nya 2 itu kayaknya di bawah 100 per bulan itu udah cukup banget kayak gitu. Nah, kemudian OpenClaw ini tersedia dari 25 channel, teman-teman. Jadi, channelnya ini tuh kayak apa ya? Gimana nanti kalian itu berinteraksi sama OpenClaw-nya. Misalkan kalau teman-teman seringnya pakai apa ya? WhatsApp gitu atau Telegram atau Discord, Slack, itu bisa teman-teman aksesnya sendiri gitu. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot nih buka katakanlah buka ChatGPT atau buka
Cloud AI gitu. Nggak perlu lagi teman-teman. Jadi teman-teman cukup buka WA aja itu, terus chat, nah mau apa ke asistennya kalian gitu. Telegram bisa, WhatsApp bisa, Discord bisa, Slack bisa, dan banyak lagi gitu, integrasinya mau dipakai di mana gitu. Kemudian di OpenClaw ini dia nggak ini ya teman-teman, nggak apa ya, bisa dimain vendor lock ya. Jadi dia itu bisa menggunakan banyak sekali LLM gitu. Contohnya bisa pakai Cloud, Gemini, OpenAI, Minimax, dan banyak banget gitu loh. Terus yang uniknya lagi di OpenClaw ini extensible teman-teman. Jadi ini teman-teman kalau di OpenClaw itu biasanya kita harus install skillnya tuh. Ada yang udah pre-install skillnya itu, tapi teman-teman bisa lagi nih buatin skill tersendiri gitu loh. Misalnya nanti kita bahas tentang TensorFlow. Nah ini adalah salah satu dari skill yang ditambahkan di OpenClaw-nya gitu. Nah di gambar ini misalnya contohnya nih, di sini aku ngeset ada modelnya Gemini 2,5, terus Anthropic Sonnet ini 4,6, OpenRouter yang default, terus ada Minimax, terus ada GPT-5 gitu. Bebas nih kita mau switch mana aja gitu. Ya biasanya kalau lagi butuh yang tingginya oke itu ya pakainya Sonnet, tapi ya Sonnet mahal teman-teman, jadi kita harus sesuaiin juga gitu loh. Ya sebenarnya bagus banget Sonnet ini, tapi emang drawdownnya mahal gitu. Nah sekarang aku lebih kalau di OpenClaw ini pakainya Minimax, ini lumayan oke lah menurut gitu loh. Udah hampir sekelasnya Sonnet 46 tapi dia murah banget penggunaan tokennya gitu. Nah, terus ini ada skill-skillnya ini. Jadi teman-teman kalau di awal nanti teman-teman install OpenClaw, itu bakal ditawarin tuh mau install skill apa aja ini. Misalkan One Password, ada Apple Notes, dan lain-lain. Nah, tapi misalkan teman-teman nggak ada nih atau mau buat sendiri, bisa banget itu. Oke. Nah, kita akan coba bahas dari TensorClaw. Jadi TensorClaw adalah proyek open source juga yang membuat AI skill pada ekosistem Tensor. Sorry. Nah, gampangnya ini adalah salah satu skill yang dapat diinstal pada OpenClaw. Nah, kurang lebih kalau di TensorFlow ini ada sekitar 303 skill ya dari blockchain ya, yang itu ada mengcover dari Tensornya sendiri, terus ada dari Layer Zero, ada dari Solana, Chainlink, Ethereum, sama Canton yang kita belajar pada workshop 1 dan 2 kemarin. Nah, salah satu use case-nya ini bisa buat wallet, bridging token, governance, AI, text trading, dan banyak banget teman-teman. Jadi nanti kalau gampangnya aku nih mau nih apa namanya pakai OpenClaw-nya ini juga mau interact ke ekosistemnya atau infrastrukturnya Tensor. Kita install nih ininya apa namanya skillnya ini. Udah terus kita restart OpenClaw-nya. Udah dia tahu nih, wah aku punya OpenClaw-nya udah punya skill buat akses ke Tensor dan lain-lain gitu. Udah kita bisa buat workflow yang kita mau gitu. Nah, next. Nah, mungkin ini nih biar kita paham dulu nih kayak gimana sih sebenarnya cara kerja atau arsitekturnya dari OpenClaw sendiri gitu. Oke, bentar. Oke. Nah, kita bacanya dari kiri ke kanan ya teman-teman. Jadi dari user interaction dulu. Nah, dari WhatsApp, Telegram, Discord, sama ini apa iMessage kalau nggak salah ya. Ini tuh sebagai channelnya. Jadi teman-teman itu gimana nanti gateway entry point-nya teman-teman berkomunikasi dengan AI asistennya kalian, which is OpenClaw ini. Misalkan kalau kalian configure lewat WhatsApp, jadi kalian bisa nanti interaksi lewat WhatsApp, dari Telegram bisa. Nah ini juga nggak cuma satu aja teman-teman ya, yang bisa diinstal nanti. Jadi dalam satu session yang sama, teman-teman bisa nih pasang lewat di WhatsApp, pasang lewat di Telegram, di Discord, dan lain-lain itu bisa banget itu. Nanti ketika teman-teman pasang ininya, itu teman-teman bakalan ada pairing dulu gitu. Jadi untuk memastikan nih, teman-teman itu bisa akses ke OpenClaw-nya gitu. Jadi nggak semua orang bisa akses ke OpenClaw-nya teman-teman gitu. Nah, kemudian di sini dilanjutkan nih ke gateway-nya gitu sama session manager. Di sini bakalan ada AI agent-nya yang sebagai otaknya gitu. Dan juga ada persistent memory. Nah, di OpenClaw sendiri ini kalau ada teman-teman ngasih informasi nih tertentu tentang apa yang teman-teman favorit, misalkan nama atau apapun itu, jika dia mengira itu penting, dia bakalan masukin ke memorinya gitu.
Jadi itu bakalan diinget-inget gitu teman. Misalkan teman-teman hari ini tuh ada ngeset apa ya, mungkin kasih tahu nama kucingnya kalian siapa gitu. Nah mungkin nanti di seminggu ke depan dia masih ingat teman-teman kucingnya kalian itu ini gitu. Jadi nggak kayak robot banget gitu loh, kayak ya selayaknya AI agent gitu. Bukan AI agent, kayak selayaknya asisten pribadinya kalian gitu. Dia tahu dan dia belajar terus gitu. Nah, dari setiap kalian kirim chat ataupun nanti ada file, foto dan lain-lain itu bakalan di forward ke eksternal LLM API-nya itu. Nah, misalkan kita pakai cloud, kita pakai ChatGPT, OpenAI, atau yang tadi aku pakai Minimax gitu. Itu bakalan di routing ke sana. Nah, tapi sebelum di routing sana, dia juga bakal ngecek dulu nih. Dia itu punya skill apa aja di sistemnya yang udah kita install itu loh. Misalkan tadi kita install apa, terus kita sudah install TensorFlow, misalkan kita udah install Notion, kita udah install Google Agentic, Gmail Calendar dan selayaknya itu dia bisa akses ke situ teman-teman. Dan dia juga bisa akses di shell command atau terminalnya. Terus ada file management. Nih kalau teman-teman ada salah satu juga nih, dia nanti bisa buka browsernya gitu. Jadi kalau teman-teman mau buatin workflow, nah buat dia nge-fetch data di website tertentu, itu bisa teman-teman. Dan ada API integration gitu. Nah, terus dia juga bisa nih ngebaca data-data di mesinnya kalian. Misalkan local file system, sistem terminal, web browser, sama local app. Nah, inilah yang jadi salah satu bukan pedang, pisau bermata duanya teman-teman. Jadi, sebagai rekomendasi aja lah gitu. Jadi teman-teman kalau mau install OpenCloud di um, di sistem komputer yang terisolasi gitu loh. Jadi kalau misalkan nih teman-teman kalau bisa jangan install di komputer yang utama kalian gitu. Ataupun kalau misalkan kalian install di komputer utama, itu kalian nanti pakai yang sistemnya isolated gitu. Misalkan seperti Docker kayak gitu. Itu mungkin mengurangi lah sedikit resikonya data kalian itu klik gitu. Jadi kalau lebih amannya lagi ya mungkin disiapin VPS-nya gitu. Nah kalau aku pribadi aku pakainya di VPS gitu. Jadi lebih aman lah ya kayak gitu. Ya, jadi keseluruhan arsitekturnya itu seperti ini. Nah, mungkin nggak usah lama-lama juga. Jadi kita akan coba nih sistem requirement-nya dulu gitu. Nah, yang pertama ini kita pakai cara yang paling gampang aja teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman mau yang versi isolated bisa pakai ngikut yang tutorialnya di Docker. Tapi kalau sekarang kita coba pakai yang paling gampang banget. Yang dibutuhkan di sini ada Node version 24 atau recommended-nya itu seperti ini. Atau yang paling minimum itu ada di versi 22.14. Untuk OS-nya itu bebas, bisa Mac OS, Linux, atau Windows. Kemudian CPU-nya minimum 2 vCPU. Dan memorinya ini 4 GB kayaknya minimum. Kayaknya kemarin 2 bisa, tapi sangat lemot sekali teman-teman. Jadi kurang recommended. Betternya ini 8 GB plus. Oke. Terus penyimpanan ini ya mungkin 40 GB sudah cukup banget. Kalau di VPS itu biasanya dia dapat 100 GB atau 80 GB. Itu udah cukup banget. Kemudian instalasinya ini bisa lewat npm, docker, atau build manual gitu. Atau misalkan paling gampang tuh, sekarang ada paket hosting dari OpenCloud gitu. Kalau setelah di DigitalOcean, Hostinger, Render, dan lain-lain itu ada. Kalau di lokal kurang tahu ya, tapi mungkin harusnya ada itu. Nah ini teman-teman tadi yang aku mention dari kitabnya. Sekarang itu udah banyak sekali yang udah nge-start ini sebanyak 360.000 orang dan yang nge-forking itu udah 73.000 gitu. Oke, nah mungkin ini persiapan dulu ya karena nanti kita tuh bakalan butuh sesuatu teman-teman buat runningnya ini ya. Yang pasti nanti kita bakal butuh API key buat LLM-nya, nanti kita mau pakai LLM apa gitu. Nah, yang free kalian bisa pakai dari Google AI Studio. Nanti kalian bisa pakai Google Gemini 2.5 Flash, itu gratis. Tapi kalau aku sekarang pakainya ini dari Open Router teman-teman. Tapi nanti aku jelasin kenapa aku pakai Open Router itu. Nah, ini bisa aku zoom nggak ini? Nggak bisa ya, oke. Apa deh?
Dia aja tak kecil gedein. Jadi di sini kalau kalian mau cari yang free, kalian bisa pergi ke Google AI Studio, terus kalian buat proyek baru, terus ini klik buat API key baru, diisi, dinamain apa, terus disimpan nanti API key-nya ini. Gitu. Terus kalian simpan dulu itu API key-nya. Kemudian kalian persiapan nih untuk Telegram bot. Ini paling gampang teman-teman ya. Jadi nanti kalau kalian mau pasang gateway-nya ke Telegram bot itu paling gampang lewat sini gitu. Oke, kalian pergi ke akun @botfeather. So ini adalah channel, bukan channel ya, kayak akun khusus lah yang dari Telegram buat kita itu ngebuat bot di Telegram itu. Kemudian nanti teman-teman klik new bot ini, terus kalian isi ini namanya mau apa, terus kalian cari username-nya. Nah, di username-nya ini make sure kalian harus cari yang sangat unik gitu. Jadi nggak boleh ada username yang sama kayak gitu. Jadi ya misalkan ini aku namain kampus Densus 123 bot, ini udah pasti unik gitu teman-teman. Jadi it's okay. No? Nah setelah itu nanti teman-teman bakalan dikasih akses token nih ke botnya kalian. Ini harus kalian simpan juga gitu. Nah nanti kalau misalkan teman-teman mau upload lagi ke Telegram, ke WhatsApp, itu caranya juga gampang. Nih teman-teman tinggal scan QR code-nya, terus kayak kalian link ke WhatsApp-nya kalian gitu. Sangat gampang juga. Nah, ini kalau aku pakainya dari Open Router. Jadi kenapa sih mungkin aku pakai Open Router? Tadi kalau misalkan teman-teman mau gratis ya bisa pakai Google AI Studio ya. Nah, alasanku pakai Open Router adalah yang pertama ini, kita bisa ganti model dengan gampang. Fleksibel banget guys, jadi nggak perlu vendor lock gitu. Jadi misalkan nih, aku mau switch ke OpenAI, udah aku tinggal tarik aja namanya ID dari OpenAI yang model dari OpenAI yang aku mau, terus aku masukin di situ. Misalkan mau juga ganti ini ke cloud gitu, ambil aja nih ID-nya cloud yang apa itu, terus masukin ke situ gitu. Itu sangat gampang, jadi sangat fleksibel teman-teman. Kemudian yang lainnya adalah kita hanya perlu satu billing untuk semua model. Jadi dari OpenAI, Cloud, Gemini, dan lain-lain itu kita cuma perlu satu billing aja teman-teman. Jadi kalau misalkan nih kita pakainya OpenAI gitu, ya kita harus setting billingnya ke platformnya OpenAI gitu. Misalkan ke Cloud juga Cloud sendiri gitu. Jadi kan agak fraction lah teman-teman. Jadi kurang fleksibel lah. Jadi kalau teman-teman mau fleksibel bisa pakai Open Router ini. Kemudian juga dari Open Router ini providernya banyak teman-teman. Jadi nggak cuma satu gitu. Jadi dari ID model yang sama, misalkan nih Sonnet 4,6 gitu. Biasanya itu ada yang nge-host providernya ada 2 atau 3 atau mungkin kalau emang kurang populer cuma ada satu gitu. Tapi kebanyakan apalagi yang top rated di Open Router, misalkan kayak gini ya. Nah ini aku sort dari yang most populer, itu biasanya yang nge-host itu lebih dari satu teman-teman providernya itu. Ini coba aku buka ya. Terus provider nih. Nah ini ada Anthropic 2, ini dan lain-lain, itu banyak sekali teman-teman. Jadi chance buat sistemnya down itu lebih rendah lah. Teman-teman yang kemarin aku lihat, oh cloudnya lagi mati nih, nggak bisa ngoding gitu. Itu salah satunya. Jadi kalau kita pakai ini ya lebih kecil lah kemungkinannya untuk down gitu. Oh ini, nah untuk pakai di Open Router ini ya ini nggak gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ngasih kredit. Kalau nggak salah itu minimal top up kreditnya sekitar $5. $5 itu berapa ya? Sekitar 80 kali ya, 80.000 sekitar segitu. Kemudian nanti teman-teman buat API key baru, terus teman-teman save key-nya itu. Sangat gampang sekali nanti. Nah, terus kita langkah instalasi gitu. Nah, mungkin ini ya kita coba sambil praktekin aja. Jadi aku tadi nyoba nih di sini. Ini aku pakai Codespace ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buat testing aja ini boleh banget recommended pakai Codespace. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Misal nih kalian ke repositorinya OpenClaw ini ya. Nih, nanti tinggal klik code. Kita tunggu dulu, terus kalian klik yang ini. Create atau yang ini bisa, atau yang kalian new with option. Nanti new with option ini kalian bisa nge-configure mau pakai mesin apa gitu. Misalkan kayak gini.
Ya, langsung praktekin aja gitu. Nah, nanti kalian mau mesinnya apa, 2 core, 4 core, dan lain-lain itu boleh banget itu. Nah, tapi ada limitnya juga sih teman-teman. Jadi kalau di Codebase ini nggak, biasanya kurang stabil gitu. Tapi nggak apa-apa buat sesi kali ini kita main-main dulu gitu. Nah, yang pertama nanti kita akan install npm install k OpenCloud. Jadi npm install global OpenCloud. Ini kalau nggak salah tadi udah aku install di sini OpenCloud-nya. Jadi kita tinggal OpenCloud onboard gitu. Nah, tapi sebelum kita onboard, biasanya tuh kalau developer bisa bakal nyari tahu dulu apa aja sih kayak tool yang ada gitu loh. Biasa kita pakai ini. Nanti dia tuh bakal ngasih list apa saja yang ada di tool yang tersedia gitu loh. Misalkan di sini ada container, dev, kemudian ada ACP, ini apa, Agent Control Protocol, terus ada channel. Nah, ini channel yang kita ngatur buat connect mau kemana, Telegram, Discord, dan lain-lain. Terus kita bisa configure di sini channel dan lain-lain. Dan ada juga cron job, terus dashboard. Ya, nanti aku kasih tahu dashboardnya juga teman-teman. Dan masih banyak lagi, banyak banget itu. Oke, kita udah tahu nih tool-toolnya. Coba sekarang kita onboarding gitu. Kalau onboard. Nah, tapi ini kalau nggak salah di apa ya, di Codespace dia tuh ada sedikit bug teman-teman. Jadi waktu ini kadang kita nggak bisa ngarahin nih apa namanya kursornya kita gitu. Nah ini, oh ini bisa ya ini, tapi agak sedikit nge-lag. Bentar, aduh ini nge-lag ini. Jadi anunya, tapi it's okay karena ini gratis teman-teman. Nih sambil nunggu nge-lagnya kita agak next ini deh. Nah terus nanti kita bakalan ada pilihan nih. Kalian mau setup yang quick start atau yang manual gitu. Bedanya yang quick start nanti prosesnya itu mungkin lebih simple. Jadi kalian nggak perlu setup yang sangat ribet itu. Tapi kalau kalian mau nih bener-bener ngoprek dari si OpenClaw ini, pilih yang manual gitu. Nanti teman-teman bebas mau configure pakai apapun bisa itu. Nanti banyak banget pilihannya kayak gitu. Udah bisa belum ini? Oke, aku yes. Nah, ketika yes, nah ini kita bisa nge-setup mood-nya. Kita bisa pilih quick start atau yang manual. Kita pilih yang quick start aja biar lebih gampang gitu. Nah, dari quick start tadi, yang pertama itu teman-teman bakal disuruh nih, mau pakai model atau providernya itu apa gitu. Yang tadi ada Anthropic, ada PetPlus, apa lagi nih, Cloudflare, beberapa, DeepSeek, beberapa itu banyak banget. Nah, di sini mungkin aku pakainya itu mana Open Router. Nah, ini Open Router, ada Open AI, Codex, dan lain-lain, tapi aku pakainya Open Router. Ini jadi nggak apa-apa, aku isi aja lagi di sini, tapi kayaknya aku pakai Open API key-nya yang invalid saja dulu nggak apa. Jadi tapi teman-teman nanti waktu nge-setup nih kasih API key yang valid ya teman-teman. Untuk tutor ini aku kasih yang valid saja nggak apa-apa. Nanti yang valid aku bakalan spill yang di sini yang ada di settingan VPS ku gitu, yang udah aku set gitu ya. Alright, oke, tadi mana? Oke, ini kita pakai XXX aja deh, nggak apa-apa dulu. Nah, terus di sini ketika udah kita inputin API key-nya, kita disuruh milih nih model apa yang mau kita pakai gitu dari Open Router. Nah, kalau kita lihat lagi dari Open Router itu dia banyak sekali modelnya. Ini kalau kita sort dari yang most populer ada 4,6, DeepSeek 3,2, Xiaomi juga ada. Gemini 3, Opus, Minimax, dan masih banyak lagi teman-teman. Bebas. Tapi nanti bisa disesuaikan juga gitu. Kadang misalkan kayak gini, pricingnya mana nih? Nah, kita juga lihat nih. Nah, per 1 juta token itu $1,3 gitu. Ya, kita cek dulu kita dompetnya kita nanti tebel apa enggak gitu. Nah, misalkan yang aku pakai itu ini Minimax 2.5. Ini per 1 juta tokennya ya agak lumayan lah, agak lumayan murah lah, $0,09 gitu, kayak gitu. Yes, bebas nanti teman-teman explore aja mau pakai model yang mana itu boleh banget gitu. Nah di sini kita bakalan milih modelnya apa gitu. Nah biasanya kalau dari defaultnya itu bakalan ngasih open routernya dulu ini apa gitu. Nah kita bisa
query juga, misalkan enter model manually. Nah, aduh, nggak bisa nge-search kalau sini. Nah, kalau kita enter model manually, kita biasanya pakai, misalnya aku mau pakai yang Opus ini ya, ini paling mahal nih teman-teman, Opus ini. O2, oke turun ya, nggak apa-apa. Nah, kita kasih di sini, tapi karena tadi kita pakai pakai open router, kita kasih open router gini, terus kita paste gini. Nah, ya gini. Ini bakalan di set dulu. Untuk yang quick start ini kita masih cuma bisa nyebutin satu, tapi nanti kita bisa nambahin lagi modelnya gitu. Jadi kalau nanti at the end itu kita bisa milih teman-teman mau pakai modelnya apa itu. Misalkan di sini aku sudah siapin Minimax, Open Router Default, Sonnet 2,5 sama GPT-5 gitu. Itu boleh banget itu nanti. Nah, ini dia mungkin sambil nunggu ya. Kalau mau ya teman-teman, it's okay. Ini murah dan gratis ini. Kemudian kita bakalan ngatur channel Telegramnya. Nah, channelnya bebas teman-teman mau pakai yang WhatsApp, Telegram, Discord, Slack, whatever lah kalian pilih nanti, itu banyak banget. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan masuknya milihnya Telegram, teman-teman bakal dikasih tutorial juga gimana cara teman-teman dapetin Telegram bot tokennya. Yang kayak tadi aku udah spill di awal juga. Kemudian teman-teman masukin Telegram bot tokennya dan udah selesai gitu. Tinggal nanti kalian pairing doang gitu. Nah, terus udah selesai belum ya? Nah, ini teman-teman udah selesai ya. Kita balik lagi deh ini. Kemudian kita bakalan ini milih kita mau di channel apa tadi. Misalkan ini banyak banget. Ada Google Chat, Nostr, Microsoft Team, Mattermost. Ini Slack yang versi open source kalau nggak salah Mattermost ini ya. Kemudian banyak lah teman-teman cari itu boleh. Nah, Telegram gitu. Misalkan nih aku kasih ini aja teman-teman ya. Ini aku kasih akun Telegram yang lain khusus buat ini. Jadi kita coba aja sekalian langsung new bot. Di sini kita namain workshop call X10. Sorry. Nah, kayak gini. Terus kita kasih nama nih. Nah, make sure nanti di akhirnya itu ada bot itu. Call X and 0 1 2 3 bot gitu. Nah, terus kita dapat tokennya ini. Ini kita copy, kita masukin ke sini. Oh, tadi belum dipilih, teman, sorry. Nah, terus kita masukin enter Telegram bot tokennya. Nah, ini. Nah, udah betul sekali. Nah, nanti juga ada, kita lanjut dulu. Sekarang kita milih web search gitu. Nah, nanti ini belum ya skillnya. Oke, nggak apa, install homebrew. Mungkin kelewat. Oke, nggak apa deh. Nah, di sini teman-teman bisa juga configure mau pakai web source apa enggak. Jadi web source ini semacam ini ya teman-teman. Jadi kalau biasanya AI kan juga masih apa ya, kadang limited itulah knowledge-nya itu. Jadi kalau kalian mau biar hasilnya itu lebih bagus, bisalah kasih akses ke web browsernya itu. Jadi biar masih ini bukan web browser sorry, web search kayak gitu. Dan bisa pakai Brave Search dan lain-lain ini. Tapi kayaknya kalau nggak salah semua ini berbayar, jadi kita bisa pakai yang gratis saja itu. Ada Ulama, ada nggak Ulama itu ya? Ini Ulama ini. Tapi ini nanti storage-nya jadi lebih tinggi, jadi untuk saat ini kita skip dulu. Oke. Nah, terus ada skill statusnya. Nah, eligible-nya ini ada 8, terus missing requirement 37 dan lain-lain itu. Kita bisa configure skill-nya sekarang. Nih, juga recommended. Jadi di sini kita bisa milih kalau dari yang bawaannya itu ada sekitar ini teman-teman. Jadi biasanya itu kita bakalan kalau misalkan password ini untuk apa ya, kayak satu aplikasi yang dia bakal manage password kita kayak itu. Ini kalau hub ini nanti ini sangat recommended sekali untuk diinstal nanti karena biasanya skill-skill yang bisa diinstal di OpenClaw itu dia dipublish juga di Cloud Hub gitu. Jadi kalian kalau mau search
mau skill apa bisa cari dari Cloud Hub ini. Gemini ini ada. Oke, ini yang Google Workspace ya tadi teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih connect ke Gmail, kalender, Drive, kontak dan lain-lain. Ya intinya all in one lah, nanti manage Google account kalian. Tapi juga ada hati-hati juga teman-teman, jangan kalau bisa jangan pakai akun utama dulu gitu loh. Jadi pakai akun yang ya kira-kira secondary oke lah gitu. Yang pertama dulu gitu. Nah, kemudian ada banyak lagi di sini, summarize dan lain-lain. Nah, ini udah bebas nih teman-teman pilih nanti. Kalau udah kalian tekan enter, udah di sini. Nah, terus prefer node manager installation skill for install. Nah, karena tadi kita installnya itu lewat npm, kita juga pilih lewat npm aja gitu. Nah, di sini installing mana? Oke, nah di sini. Oke, nah ini sudah install semua. Terus ada pertanyaan lagi, set Google Place API for Google Places. Ini kayaknya kita nggak perlu dulu. Terus Notion API key, boleh kalau teman-teman udah buat API key-nya itu. Ini kalau belum teman-teman nggak perlu aja, it's okay. OpenAI, ini yang Whisper API. Jadi kalau teman-teman ngirimnya itu via voice chat, nanti dia bisa di apa namanya TTS, text to speech atau speech to text gitu. Itu bisa lewat ini nanti. 11 Labs for SAG ini nggak perlu dulu. Enable hooks ini kita skip dan udah selesai teman-teman. Jadi teman-teman udah nge-setup dari OpenClaw-nya gitu. Cukup gampang kan harusnya di sini gitu. Nah, ini mungkin agak prosesnya agak sedikit lama lagi di sini. Dia masih perlu install something gitu agar dia bisa jalan tiap startupnya. Tapi oke, kita lanjutin dari sini dulu. Nah, ketika sudah, nanti teman-teman bakalan ada satu folder baru nih, yang namanya itu .openclaw. Nah, dari .openclaw ini, teman-teman bisa ngelihat nih, konfigurasi dari OpenClaw-nya kalian. Atau dari folder agent, canvas, dan lain-lain. Terus yang paling krusial itu ada yang namanya workspace, workspace. Terus ada folder skill. Nah, di folder skill ini yang teman-teman nanti bisa install dari skill yang customnya kayak gitu. Nih, mungkin aku coba tarik yang dari sini aja ya. Atau di sini udah ada nih. Oke, tapi nggak kelihatan ya kayaknya. Di sini ya. OpenClaw. Oke, ya nggak kelihatan di sini teman-teman. Oke, aku tak tarik dari VPS ku aja di sini sebagai contoh teman-teman. Nah, ini dari VPS yang aku config. Jadi VPS ini sangat murah banget ini kalau nggak salah itu aku beli sekalian 2 tahun itu di bawah 1 juta itu dulu itu karena masih ada promo. Tapi kurang tahu sekarang promonya masih ada apa enggak gitu. Ini kalau nggak salah Pro-nya berapa ya? 60 profesionalnya 2. Kalau ini memorinya sekitar 4 GB itu sangat murah banget 2 tahun dengan dapat harga segitu itu. Nah, ini teman-teman, jadi ketika teman-teman nanti udah install OpenClaw dan udah jalan, teman-teman bakalan ada folder yang namanya .openclaw. Sedikit ya biar kelihatan. Oke, ini packnya ganggu ini. Nah, dari sini dari .openclaw ini teman-teman nanti bakal tahu nih konfigurasinya seperti apa. Misalkan kalau aku buka agent ini, terus ada ini out profile ini adalah secret key atau dari open apa namanya bisa dibilang key yang aku save dari sini. Jadi ini nggak boleh dibuka teman-teman, nanti klik datanya gitu. Gitu ya. Kayak ada open router, ada Google Mini dan lain-lain itu ada di sini gitu. Model juga ada lain-lain gitu. Nah, yang kita fokuskan mungkin ada di workspace ini. Terus kita bakalan ada yang namanya folder skill. Nah, di skill ini nanti kita bisa nge-custom install skillnya gitu. Mungkin kalau kita buka langsung yang dari sini, ini deh ls .openclaw ada nggak .openclaw atau langsung aja deh cd.open sorry ada nggak ya atau gini loh cd
cloud. Nah, di sini kita bisa akses kan di sini. Nah, di sini kita namanya terminal ya kalau gini teman-teman. Apa ya? Jadi kalau di sini kita jadi lagi ke workspace. Nah, terus kita jadi lagi ke mana workspace skill. Nggak ada di sini skillnya. Oke, nggak apa deh. Di sini nggak ada skillnya. Tapi belum. Kita bisa create foldernya di sini. Hadir skills. Kita ke skills. Nah, di sini nanti teman-teman bakalan install dari TensorFlow-nya itu. TensorFlow Cloud-nya. Nah, yang ini teman-teman tinggal install di sini. Misalkan direct URL atau dari cloning ini. Aku pilih prefernya ini karena lebih gampang. Jadi teman-teman tinggal paste aja code-nya di sini. Terus udah, teman-teman udah nge-install nih skill dari TensorFlow-nya. Sangat gampang sekali buat masuk ke OpenClaw-nya teman-teman gitu. Nah, dan kalau mau lihatnya dari mana, teman-teman bisa, oh ini dulu deh. Teman-teman itu juga bakalan ada yang namanya dashboard. Dashboardnya itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini kalau ini aku tunnel, jadi dari localhost-ku ini aku connect ke VPS, sehingga aku bisa akses dari dashboardnya ini dari sini gitu, pakai localhost gitu. Dan itu recommended sekali ya teman-teman gitu. Nah, gimana cara kita tahu skill yang itu udah keinstall? Kita bisa masuk ke sini di section agent, kita terus masuk ke skill. Nah, terus di sini kita udah tahu nih skill apa yang udah ke atau all atau yang udah ready. Nah, yang udah ready kurang lebih ada akun TensorFlow, ada health check, node connect, ada Notion juga, skill creator dan lain-lain itu udah ada di sini. Kalau misalkan mau cari yang lain itu banyak banget di sini, misalnya ada ini. Udah teman-teman bebas mau pilih yang mana, mau nambah apa itu bebas banget. Nah, terus di sini tuh teman-teman bisa langsung chat ke apa namanya agentnya kalian gitu. Nah, di sini juga kan bisa lihat dari channel mana yang connect gitu loh. Misalkan nih di sini aku udah setup ke channelnya kali Telegram. Ini, main aku udah set gini, bla bla bla, udah berapa chat ini kayak gini. Ini bakalan masuk juga dari sini dashboardnya nih teman-teman. Jadi kita bisa add as dari Telegramnya ini. Atau misalkan dari WhatsApp. Nah, dari WhatsApp ya. Nih, ini dari WhatsApp juga teman-teman. Jadi aku kasih nomorku yang salah satunya, yang lain, terus aku pasang di sini gitu. Terus aku udah mulai chatnya dari sini gitu. Iya, karena kan lebih, kalau aku milihnya WhatsApp karena lebih gampang teman-teman. Tiap hari pakai WhatsApp gitu. Jadi mau apa ke asistennya tinggal taruh di sini gitu. Langsung type aja gitu. Itu sangat bisa banget gitu. Nah, kita lanjut dulu di sini. Nah, terus dari interaction-nya, nih, jadi ketika tadi kan kita udah selesai nih untuk instalasinya itu. Nah, biasanya yang paling utama ini kita harus ngasih dulu dan mendefinisikan asisten AI-nya kita itu. Biasanya bisa dimulai dengan memberikan nama, panggilan, menjelaskan siapa kita, terus dan tujuan menggunakan tools ini. Kayaknya kita ngedefine dari sistem prompt gitu. Jadi biasanya kita bisa awali dengan chat wake up boy gitu atau apapun itu boleh. Nah, kemudian terus OpenClaw-nya itu bakalan masih fresh banget, belum ada memori sama sekali. Kemudian kita harus bisa kasih nama dia, beritahu siapa namamu dan berikan asistenmu nama. Ini sangat direkomendasikan sekali gitu. Kemudian OpenClaw-nya bakal menyimpan data ini dan menggunakannya kemudian. Terus ini yang ada krusial, kan juga bisa mendefinisikan karakteristik dari asistenmu itu. Mau seperti apa, tugasnya seperti apa, atau workflow-nya itu yang mau gimana gitu. Nah, contohnya kayak gini, ini bisa zoom apa enggak sih sebenarnya? Ada nggak ya? Magnifier, nah ini nih. Lu pakai magnifier aja. Wait, kok magnifier lagi gini ya? Bukan kali ya. Kata guru nih. Kalau zoom itu apa ya Pak? Ada nggak sih dulu ya? Masih nggak apa-apa lah. Masih bisa di zoom apa pakai jari biasa aja itu kayak kita Oh nge-zoom ini. Coba bisa iya, kok pakai laptop. iya. Oh ini deh, ini nih. Ini apa ini? Oh nggak bisa, nggak bisa. Ya nggak apa lah nanti. Nggak apa, nggak apa. Nggak apa. Jadi nanti kalau
Kalau kelihatan bisa nggak ya? Apalah, itulah intinya gitu. Nanti dia bakalan, oh ini contohnya kita chat lewat gateway dari dashboardnya ini. Yang kita chat langsung dari dashboard ini. Dan misal kita chat dari Telegram kayak gini. Terus kita nanti buat contoh dari workflow cron jobnya gitu. Itu bebas banget teman-teman. Mau seperti apa itu. Nah misal nih, mana dari Tenzero-nya ini teman-teman. Nah, jadi kalau dari Tenzero-nya ini kita bisa buat workflow-nya juga ini. Misalkan nih dari contohnya ini kita bisa ngebuat wallet-nya itu. Jadi kita bisa membuat create new wallet gitu. Dan check balance, terus request voucher token, register identity, dan lain-lain. Nah, kurang lebih tadi hasilnya seperti ini. Jadi mana? Nah, dari sini ya, teman-teman. Mungkin nanti kalau kalian chatnya itu dari sini, itu bakalan ada beberapa kayak gini. Jadi sistem apalah ini gitu. Ini teman-teman abaikan aja yang awalnya dari sistem ini. It is nggak masalah teman-teman. Ini yang dari chatku seperti ini. Create me a wallet gitu. Nah, dia bakalan manggil di tool-toolnya apa sih yang tersedia itu. Karena kita udah nginstal dari TensorFlow, kita bakalan ada tool-tool yang udah tersedia gitu. Nah, akhirnya dia udah ngasih nih walletnya kita gitu. Dengan address sekian, pub key sekian, private key sekian, dan lain-lain gitu. Nah, karena juga, oh ini juga teman-teman, satu hal yang krusial juga gitu loh. Jadi, dari OpenClaw ini sebenarnya itu dia sangat depend sekali dengan model yang kita pakai teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai model yang ya katakanlah yang B aja gitu, yang biasa aja itu mungkin dia bakalan kesulitan teman-teman untuk akses tool-toolnya seperti ini gitu. Jadi ya kurang sebisa mungkin teman-teman pakai model yang better lah gitu, biar nanti teman-teman itu gampang untuk nge-configure atau nge-exercise lah skill-skill yang dipunya gitu. Nah, di sini hasilnya dia dibuatin address, terus tadi aku suruh cek nih walletnya itu berapa gitu, balance-nya berapa, masih 0 di sini gitu. Dia ngasih tanya lagi, maukah diisi voucher itu? Ya, please isikan gitu. Ini katakanlah tadi ada masih error, masih non responding dan lain-lain, dan akhirnya tuh selesai di sini. Ini kita dapat 100 Tenzero token dari testnetnya. Terus nih di sini tadi register as human identity with name orange, bebas itu namanya. Udah sama dia langsung nih diidentitaskan itu atau dibuatkan kayak gitu identitasnya di sini. Itu selesai. Terus kita tanya lagi, apa saja sih model yang available di Tenzero itu? Dia langsung kasihin semua nih, ada Quen, ada terus Gema yang baru kemarin kalau nggak salah Gema 4 itu, ada Mistral dan lain-lain itu. Oh nggak baru sih, tapi dia di open source ya Gema 4 ini ya. Keren sama Google-nya itu. Terus kita bisa buat workflow juga dari Tenzero Network ini buat nge-summarize 10 research paper gitu. Nanti kita kasih budgetnya itu 50 Tenzero. Nah, ini kita udah dibuatin dan masih statusnya itu masih open biddingnya gitu. Bebas gitu teman. Misal contohnya kalau aku dari yang sini aja ya, ini aku coba konekin ke Notion gitu. Jadi kalau ke Notion kemarin aku testingnya itu gampang teman-teman. Teman-teman tinggal kasih open API key-nya, terus teman kasih akses ke database mana yang bisa yang teman-teman berikan aksesnya itu. Contohnya di sini aku buat workflow, jadi semisal setiap 5 menit nanti teman-teman si asistenku ini bakal nganalisis nih artikel yang udah aku tulis gitu. Kayak contohnya di sini analisis kedua selesai. Dia dikirim dari 12.49. Terus 5 menit kemudian dia ngirim lagi analisis yang ketiga. Terus 5 menit kemudian ini artikel ketiga sampai semua artikelku dianalisis. Hingga akhirnya aku juga minta dia buatkan artikel lain itu dari bahasa style yang udah aku buat kayak gitu. Itu bisa banget teman-teman. Jadi OpenClaw ini sangat fleksibel sekali, extensible. Jadi teman-teman mau seperti apa itu bisa banget dari OpenClaw ini. Ini yang lain itu ada apa lagi ya? Oh bentar, mungkin tadi ada masih ketinggalan mungkin di sini. Oh, oke, udah key takeaways. Oke, begitu mungkin kita kasih key takeaways dulu, baru kita Q&A ya teman-teman. Jadi key takeaways-nya ini
OpenClaw adalah AI agent, bukan AI agent ya, agent AI yang sangat powerful dan dia self-hosted, sepenuhnya dapat dikustomisasi dan diperluas. Jadi bebas banget teman-teman mau pakai dia seperti apa itu boleh banget. Mungkin salah satu contoh ada orang lainnya itu yang pernah setup gini teman-teman. Jadi dia punya kayak smart home gitu. Terus dia kasih tuh si OpenClaw-nya akses ke smart home-nya itu. Jadi nanti ketika dia masuk rumah terus dia ngomong itu udah langsung di setting sama dia dari OpenClaw-nya itu. Keren banget. Terus yang kedua ini ada kendalikan datamu teman. Jadi ini salah satu dari mungkin bisa bermata duanya. Jadi jangan sembarangan mempercayai tools AI dengan informasi yang sensitif teman-teman. Jadi kalau yang tadi misalkan nih, kalian kalau bisa jangan install OpenClaw ini di komputer yang utama, install aja di VPS. Kemudian kalau misalkan teman-teman connect ke akun Gmail kalian untuk GOG tadi, misalkan dari yang secondary aja gitu. Kemudian keamanan adalah prioritas. Nah, ini yang maksud tadi, kalau bisa install aja di VPS atau server khusus, bukan di komputer pribadi kalian. Untuk skillnya ini dari OpenClaw itu sangat tidak terbatas, jadi unlimited. Teman-teman bisa ngajari kemampuan baru dengan create skillnya baru itu tadi. Kemudian teman-teman juga bisa juga mengasihkan membuat otomasi di situ dengan cron job-nya itu. Jadi teman-teman bisa menjadwalkan tugas berulang, laporan, atau alur kerja secara otomatis ya, gitu. Kemudian eksplorasi lebih jauh. Jadi teman-teman bisa nih nge-customize skill-nya, channel-nya mau diinstal di mana aja. Kemudian integrasi sesuai dengan kebutuhan spesifikmu gitu. Misalkan nih, katakanlah aku sekarang juga mau mencoba lebih aktif menulis ya teman-teman. Jadi kan agak ada penulisnya gitu. Jadi aku mau minta dia itu buat ini dari penulisanku yang sebelum-sebelumnya ini coba analisis gitu loh. Terus nanti dari gaya penulisanku itu coba buatkan artikel yang mirip cara penulisannya itu bisa banget kayak gitu. Jadi bebas teman-teman mau kalian pakai use case-nya itu seperti apa, tergantung kebutuhan atau kerjaan kalian untuk memudahkan itu sangat bisa banget gitu.